Assalamualaikum dulur, salam Jinso. Saya IKSP IKS 1980. Jangan lupa subscribe channel Adi Saputro. Jangan lupa subscribe channel Adi Saputro. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi YouTube channel Adi Saputro. Jangan lupa subscribe channelnya Adi Saputro. Halo sedulurku, jangan lupa subscribe channel Adi Saputro. Jangan lupa dukung channel YouTube-nya Adi Saputro dengan cara like, comment, dan subscribe. Jiso. Itu biasa kita sebut dengan karomah. Ya, itu kita menggunakan kodam. Oh, jadi pagar nusa itu menggunakan kodam ya? Iya. Push up tuh mungkin kok bisa 1000 kali. Nggak bisa makan deh. Saya nggak bisa makan disuapin ibu. Karena tangan nggak bisa apa-apa. Besar kayak Hercules. Baju nggak ada muat. Selanjutnya nih saya mau tanya tentang personal dari mas-mas masing-masing nih. Kan di Kabupaten PPO ya, kalau Desa Rintik ini maksudnya PPO ini kan banyak sekali perguruan pencaksilat nih, mulai dari saya sendiri KSBI, Pagar Nusa, Tapak Suci, PSAT, Percaya Diri segala macam kan. Nah, kenapa nih mas-masnya kok memilih Pagar Nusa? Mungkin bisa dari siapa dulu yang menjawab? Oke, kalau dari saya sendiri sih, mengapa saya bisa bergabung di Pagar Nusa, karena dari kecil di lingkungan saya yang ada hanya Pagar Nusa. Untuk di desa saya aja dulu ya, yang ada hanya Pagar Nusa. Nah, dari situ waktu SD itu saya sudah ikut sampai sekarang seperti ini. Sebenarnya dulu saat ada Pagar Nusa di Rintik Pakem, dulu saya hampir sempat ikut IKSPI. Ya, dengar desa sebelah sini kan ada buka, hampir sempat ikut. Karena dorongan dari hobi aja untuk kesilat sebenarnya. Cuman berhubungan yang ada di desa terdekat Pagar Nusa, nah jadinya saya ikut di Pagar Nusa. Ya, kalau Mas Arif bagaimana? Ya, mungkin kalau saya sendiri kenapa saya bergabung di perguruan Pagar Nusa ini, pertama sama seperti Mas Ihan. Yang pertama kali saya tahu perguruan itu Pagar Nusa. Karena di lingkungan sini mayoritas Mas ya, seluruhnya Pagar Nusa. Di Rintik nih basisnya Pagar Nusa. Itu pertama. Dan kedua, alhamdulillah orang tua saya juga masuk di aliran NU. Nah, jadi kan karena Pagar Nusa ini berada di bawah naungan NU dan saya juga dapat restu untuk masuk ke sini, jadinya ya alhamdulillah saya bergabung di sini sampai sekarang. Sampai jadi warga. Kalau Mas Ahmad ini bagaimana? Kalau saya dulu tahun 2013 itu didorong oleh orang tua untuk masuk silat, karena orang tua saya untuk bapak pesilat juga, TS Tapak Suci. Nah, dia nyuruh saya nyari Pancak silat yang bukan aliran Tapak Suci. Saya cari, kebetulan ada di lingkungan saya Pagar Nusa. Saya masuk Pagar Nusa sampai 2016 saya jadi warga. Baru saya dirikan lagi Pagar Nusa, sempat pakem, betul bilangnya Mas Rihan tadi, itu sempat pakem. Saya dirikan lagi Pagar Nusa, alhamdulillah sudah jadi. Kebetulan ada Mas Rihan sama rekan-rekan ikut Pagar Nusa sampai sekarang ya, alhamdulillah sudah jadi. Jadi memang di Rintik ini basisnya Pagar Nusa ya. Basis Pagar Nusa. Jadi makanya mas-mas ini pertama kali mengenal Pagar Nusa, karena di desa Rintik ini Cuman itu aja ya yang buka gitu loh. Jadi yang mau saya tanyakan lagi, dalam dunia persilatan kan selama mas-mas ini ikut pencaksilat kan pasti ada itu sakitnya tuh. Nah, mungkin sakit dalam latihan atau sakit pas tes-tesan atau sakit pertandingan, mungkin bisa diceritakan yang pengalaman yang paling sakit lah menurut mas-mas ini. Ya, Mas Rihan aja. Oh ya, pengalaman yang paling sakit itu saya paling ingat betul saat pertama kali latihan, pertama kali bergabung di Pagar Nusa, pertama kali latihan itu kalau tidak salah saya itu pas kelas 4 SD, dan itu langsung sambung. Hari pertama langsung sambung. Nah, pas saat sambung itu saya namanya baru kan, langkahnya saya bingung. Tapi ya saya beranikan diri aja langsung sambung mendekati lawan.
Setelah itu lawan saya ini senior saya malah kan. Terus itu dibanting hampir kayak telur nih. Saya nangis dulu tuh. Jadi itu yang paling saya ingat itu. Paling sakit tuh. Iya, sakit. Itu Mas Ahmad tuh masih pita 1 atau pita 2 itu Mas ya? Pita 1 sudah saya. Pita 1 tuh. Sangkatanku lawannya. Saya ingat betul itu. Itu tuh yang paling berkesan sama Mas Ari. Kalau Mas Ari ini apa pengalaman? Yang paling menyakitkan Ya paling sakit Mas, sama ikut pegang rusa kan. mungkin kalau saya pengalaman paling sakit itu pas mau tes warga ya, si genjot sama Mas Ahmad. Mas Ahmad sudah warga duluan. Sudah warga, dia Sudah warga duluan. Jadi Mas, ini udah H-min berapa nih mau ujian kenaikan warga. Jadi Mas Ahmad tinggal latihan, digenjot habis-habisan. Push up tuh mungkin kok bisa sampai 1000 kali. Nggak bisa makan deh. Saya nggak bisa makan disuapin ibu. Karena tangan tidak bisa apa-apa. Besar kayak Hercules. Baju nggak ada muat di tangan gara-gara digenjot Mas Ahmad. Mungkin itu sih. Kalau untuk tes-tesan, saya rasa tidak terlalu menyakitkan karena Sudah keras duluan tempat Iya, latihan seperti itu. Sudah berlatih keras lah ya. Sudah makan pahitnya duluan. dibawa enjoy aja lah gitu biar nggak terlalu terpikirkan. Itu aja sih kalau saya. Kalau Mas Ahmad sendiri bagaimana nih? Waktu saya sih itu masih dasar dulu ya. Biasa. Baru pertama kali ikut berarti ya? Pertama kali ikut sudah berjalan 3 bulanan. Saya dilatih sama Mas Asril, Mas Libran. Nah, itu kan ada toya nih panjang. Ya. Kan pernapasan per perut. Saya dipukul pakai toya itu sampai rotan tuh patah. Sampai patah. Itu sempat saya down itu. Mau berhenti. Sampai mau berhenti. Wah. Saya cek perut saya kan. Memar ya. Biru ini. Tapi ya mungkin ini namanya pesilat. Saya lanjutkan terus. Sudah tekad. Sama namanya sudah tekad bulat ini kan, harus jadi. Rugi saya berhenti. Ya sudah sakit. Sudah sakit kok. Ya. Masa sudah sakit udah sampai Iya. Yang mau saya tanyakan lagi nih mengenai tes-tesan tadi ya. Ini menarik sepertinya kita bahas. Kalau di perguruan saya KSP ini kan kebanyakan di berbagai tempat latihan itu pas pengambilan sabuk itu biasanya kuburan. Ada disembunyikan warganya, nanti ada warganya menyamar jadi hantu seperti itu. Nah, kalau di Baganusa seperti apa? Sama. Sama. Untuk pencarian sabuk di kuburan juga. Tapi biasanya ada warga yang iseng itu ada kuburan bolong. Iya. Nah, itu sudah dilempar ke dalam situ. Di dalam kuburan bolong. Dimasukin Iya, kuburan. Karena saya pengalaman Mas, pertama kali saya tes-tesan, saya disuruh maju paling pertama sendirian, cuman dikasih lilin dan beberapa batang korek api. Jadi kalau udah korek api itu habis, udah carinya pakai mata Udah gelap nggak apa-apa. Iya. Gelap. Ternyata sabuk saya ini disembunyikan di dalam lubang kuburan. Ya Mas bayangin aja, siapa tahu pas saya ngambil ada yang narik. Iya. Gimana? Gitu. Jadi itu tentangannya. Tapi sedikit pesannya, tujuan itu kita keburuan mencari sabuk di kuburan itu tidak ada tujuan lain, hanya untuk mengetes mental sebenarnya. Tidak ada tujuan seperti kayak ke ilmu-ilmu hitam itu tidak ada. Tetap untuk mengetes mental kita apakah berani. Iya. Kan? Bukan hanya di kuburan sih sebenarnya. Di hutan sawit, Iya. mencari sabuk. Tempat-tempat yang Tempat-tempat ya, Ya, tapi kan kuburan mengingatkan kita bahwa kita itu ini loh tempat peristirahatan nanti. Iya. Sama ini Mas, di YouTube ini kan sedang viral-viralnya nih mengenai beberapa oknum dari pencaksilat, baik itu IKS, B1, Baganusa kan sedang merusut. Itu menurut Mas tanggapannya bagaimana itu mengenai oknum-oknum pesilat yang Dari saya ya. Kalau dari saya jangan benci silatnya, yang benci perguruannya. jangan benci perguruannya, karena yang salah bukan perguruan tapi oknum-oknum tertentu aja. Untuk masalah misalkan rusuh tadi itu, pesan untuk sedulur-sedulur semua yang ada di mana, semua yang terikat di pencaksilat Indonesia, IPSI ya. Kita tinggal di Indonesia dengan negara hukum, jadi untuk main pukul itu sudah tidak bisa itu kita. Walaupun kita mempunyai rasa benci ataupun rasa emosi di dalam tubuh kita, tapi kita tetap tinggal di negara hukum. Itu aja Mas Andres. Dan saya yakin untuk
para organisasi Pancak-Silat yang ada di Nusantara itu pasti itu ada satu tujuan untuk menjaga NKRI. Iya betul. Percuma kita menjadi Pancak-Silat tapi memakan saudara sendiri. Iya. Percuma. Dan saya berikan satu pesan untuk para Pancak-Silat semuanya yang ada di Nusantara ini, jika ada bermasalah maupun itu ada kebencian, jangan benci organisasinya. Iya. Karena organisasi itu semuanya Nggak ada yang baik, mengajarkan keburukan ya. nggak ada yang mengajarkan keburukan, Hanya oknum-oknum. hanya oknum-oknum. Jadi jangan benci perguruannya Dan tapi yang harus diberantas tuh oknum-oknumnya, Oknumnya. yang harus ditindaklanjuti itu oknumnya. dengan cara baik-baik, ngobrol. Karena dinamain negara hukum, penyelesaiannya musyawarah harus. Oh, iya, betul. Untuk mencapai mufakat. Ya betul. Sama seperti pesan dari sesepuh saya di IKS kan, apabila ada permusuhan atau permasalahan dengan perguruan lain, itu kami menyelesaikannya dipanggil mas oknum-oknumnya. Ya, betul. Alangkah lebih baiknya dipanggil, setelah itu diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah. Jadi buat teman-teman semua kan, buat dulur-dulur pencaksilat, coba kalian lihat kan, saya bisa berkumpul berdampingan dengan Pagar Nusa, dengan Tempat Suci, dengan PSHT, itu karena kami sadar bahwasanya pencaksilat itu mementingkan suatu persatuan, bahwa pencaksilat itu indah jika bersatu. Pelangi saja indah jika berwarna, mas. Iya. Iya. Kalau cuma satu ya bosan. Iya betul. Jadi janganlah saling menghujat, saling merasa bahwa pencaksilat kita itu lebih unggul dari pencaksilat lainnya, jangan. Karena kita ikut pencaksilat itu bukan hanya untuk memiliki bela diri sebenarnya, tapi untuk memiliki rasa persaudaraan yang kuat lah antara sesama pencaksilat. Baik itu sesama saya, sesama warga IKSPI, dan sesama dulur-dulur dari perguruan lainnya, seperti itu mas. Ya jadi itu tadi ya bincang-bincang antara kami, saya selaku warga IKSPI dan mas-mas dari warga Pagar Nusa, bahwasanya kita itu harus tetap menjalin silaturahmi seperti ini ya. Iya, Harus betul. paling tidak mengadakan pertemuan lah, Iya. agar bisa menghindari kesalahpahaman antar perguruan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja di video kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lebih tahu lagi apa itu tentang Pagar Nusa, tentang perguruan lainnya, dan mungkin nanti juga akan saya buatkan video tentang perguruan saya sendiri, perguruan IKSPI Kerasakti. Dan mungkin teman-teman bisa ambil baiknya saja lah, bisa ambil sisi positifnya saja, buang negatifnya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman tekan tombol like, komen, dan jangan lupa apa mas? Subscribe. Subscribe. Ya, mungkin itu saja di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam perseduluran buat pencaksilat se-Nusantara. See you next time. Bem, Bem, fish.